Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 dengan menjelaskan materi terakhir mata kuliah Statistika Pendidikan kelas PKMIC, yaitu dengan judul Uji Regresi Sederhana. Perkenalkan, nama saya Koimul Rodia. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari apa itu uji regresi sederhana. Baik, jadi regresi ini adalah suatu metode statistik yang mana digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Nah, jika kita memiliki dua buah variabel atau lebih, maka dapat dipelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, regresi ini adalah sebuah metode statistik yang mana digunakan dalam bidang keuangan untuk menemukan dan juga menganalisis karakter hubungan antara variabel dependen dan juga serangkaian variabel lainnya yaitu independen. Nah, biasanya variabel bebas atau juga dependen ini kita lambangkan dengan huruf X, sedangkan variabel yang terikat ataupun juga dependen biasanya kita lambangkan dengan huruf Y. Baik, selanjutnya yaitu tentang kegunaan analisis regresi linear. Analisis regresi linear itu sederhananya digunakan untuk peramalan atau memprediksi di mana dalam model terdapat hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Regresi linear itu menentukan satu persamaan dan garis yang menunjukkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang merupakan persamaan penduga yang berguna untuk menaksir atau meramalkan variabel terikat. Lebih jelasnya, analisis regresi ini digunakan untuk melihat bagaimana satu variabel dalam mempengaruhi variabel lainnya. Dalam analisis regresi, variabel yang terpengaruh itu disebut variabel bebas atau independen. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis regresi linear sederhana, yang mana rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX dengan koefisien A dan B, di mana rumus A adalah yang pertama sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma N dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikali sigma X pangkat 2. Contoh kasus yaitu seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh ekonomi keluarga terhadap proses pendidikan sekolah anak di Malang dengan judul penelitian yaitu pengaruh ekonomi keluarga terhadap proses pendidikan sekolah anak. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh ekonomi keluarga terhadap proses pendidikan sekolah anak? Dengan hipotesis, terdapat pengaruh ekonomi keluarga terhadap proses pendidikan sekolah anak. Oke, cara yang pertama adalah saya akan mendeskripsikan data, di mana data yang saya ambil itu ada 5, yang X adalah 5, 3, 4, 6, dan juga 7, sedangkan Y adalah 9, 7, 4, 3, dan 2. Nah, saya mendeskripsikan data dengan X pangkat 2 adalah dari X pangkat 2 dapat dari kuadrat X, yang mana 5 pangkat 2 atau 5 dikali 5 dengan hasil 25, 3 pangkat 2 dengan hasil 9, 4 pangkat 2 dengan hasil 16, 6 kuadrat dengan hasil 36, 7 kuadrat dengan hasil 49. Lalu selanjutnya Y, yang mana Y nanti adalah hasilnya Y kuadrat. Jadi Y kuadrat ini hasil dari Y, yaitu 9 kuadrat dengan hasil 81, 7 kuadrat dengan hasil 49, 4 kuadrat dengan hasil 16, 3 kuadrat dengan hasil 9, dan juga 2 kuadrat dengan hasil 4. Hasil akhir yaitu X dan juga Y didapatkan dari perkalian X dan juga Y, yang mana 5 dikali 9 hasilnya 45, 3 dikali 7 dengan hasil 21, 4 dikali 4 dengan hasil 16, 6 dikali 3 dengan hasil 18, dan juga 7 dikali 2 dengan hasil 14. Dan setelah itu kita akan menotalkan semuanya, yang mana nilai X itu mendapatkan nilai 25, nilai Y mendapatkan 25, nilai X kuadrat mendapatkan 135, nilai X kuadrat menghasilkan 159, dan nilai X-nya mendapatkan hasil 114.
Nah, di sini saya akan menjelaskan jumlah datanya. Jumlah data itu diisyaratkan menjadi n, yang mana n sama dengan 5, yaitu yang nomor tadi 5. Lalu sigma x sama dengan 25, sigma x kuadrat 135, sigma y sama dengan 25, sigma y kuadrat sama dengan 159. Sigma xy sama dengan 114. Maka kita dapat menghitung rata-rata nilai x-nya. Rata-rata nilai x sama dengan sigma x dibagi n, yaitu jumlah datanya sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Lalu rata-rata y sama dengan sigma y per n sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Lalu cara kedua saya akan menjelaskan bagaimana menghitung koefisien regresi, di mana nilai A adalah sigma y dikali sigma x kuadrat dikurang sigma x dikali sigma xy per n dikali sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat. A sama dengan sigma y 25 sigma x kuadrat 135 dikurang sigma x 25 dikali sigma xy 114. N adalah suatu jumlah, yaitu 5 dikali x sigma x kuadrat 135 dikurang sigma x pangkat 2, yaitu 25 pangkat 2. Hasilnya adalah 25 dikali 135, yaitu 3.375 dikurang 114 dikali 25, yaitu 2.850. Lalu selanjutnya 135 dikali 5, yaitu 675. Lalu dikurang dengan 25 dikali 25, yaitu 625. Dengan hasil adalah 525 per 50. Jadi 525 dibagi 50 sama dengan 10,5. Selanjutnya kita mencari nilai B. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Lalu selanjutnya nilai B sama dengan 5 dikali 114 dikurang 25 dikali 25, lalu 5 dikali 135 dikurang 25 pangkat 2. B sama dengan 5 dikali 114, yaitu 570, 25 kali 25 sama dengan 625, lalu 135 dikali 5, 675, 25 dikali 25 sama dengan 625. Hasil akhir adalah 55 dibagi 50 sama dengan 1,1. Lanjut menghitung jumlah kuadrat total, yaitu dengan disingkat JKT. JKT sama dengan sigma Y pangkat 2, yaitu yang terdapat di tabel, yaitu bernilai 159. Kemudian menghitung jumlah kuadrat regresi A atau disingkat dengan JKA. JKA sama dengan sigma Y pangkat 2 dalam kurung, kemudian dibagi N sama dengan sigma Y-nya itu sigma Y pangkat 2 adalah bernilai 25 di pangkat 2, kemudian dibagi 5 sama dengan 625 dibagi 5 sama dengan 125. Lanjut menghitung jumlah kuadrat reduksi atau JKT. JKT sama dengan JKR sama dengan JKT min atau dikurangi JKA. JKT-nya itu bernilai 159 dikurangi JKA, yaitu 125 sama dengan 34. Kemudian menghitung jumlah kuadrat regresi B atau disingkat dengan JKB. JKB sama dengan JKreg sama dengan B dikali sigma XY dalam kurung dikurangi sigma X dikali sigma Y. B 1,1 dikali sigma XY yaitu nominal 114 dikurangi sigma X yaitu bernilai 25 kemudian dikali sigma Y yaitu 25. Hasilnya 1,1 dikali 114 dikurangi 125 kemudian dibagi 5. Hasilnya yaitu 12,1. Lanjut menghitung jumlah kuadrat sisa, yaitu dengan singkat JKS, jumlah kuadrat sisa. JKS sama dengan JKT dikurangi JKA dikurangi JKB atau JKreg sama dengan JKR dikurangi JKB atau reg sama dengan 34
dikurangi 12,1 yaitu sama dengan hasilnya 21,9. Setelah memperoleh semua data, selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan uji F, yaitu dengan rumus F sama dengan JK-Reg dibagi 1, dibagi dengan JKS dibagi N-2. Nah, JK-Reg-nya yaitu 12,1 dibagi 1 dibagi dengan JKS yaitu 21,9 dibagi 3. Nah, 3 itu didapatkan dari 5 dikurangi 2. Dan diperoleh dengan hasil 1,657. Setelah mendapatkan data dari menggunakan uji F, selanjutnya yaitu menentukan kriteria. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima. Tapi jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Setelah didapatkan semua data, selanjutnya yaitu menghitung F tabel. Menghitung F tabel yaitu dengan menentukan DK pembilang dan DK penyebut. DK pembilang yaitu jumlah variabel bebas atau yang telah dijelaskan di sebelumnya, bahwasanya kita hanya menggunakan satu variabel bebas. Untuk DK penyebut, rumusnya yaitu N dikurangi 2 atau 5 dikurangi 2 yaitu 3. Dan ditemukan F tabel dari DK pembilang dan penyebut yaitu 10,13. Kesimpulannya, F hitung 1,657 lebih kecil dari F tabel yaitu 10,13 sehingga H0-nya diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara ekonomi keluarga dengan proses pendidikan sekolah anak. Berdasarkan persamaan rumus sebelumnya, Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan 10,5 ditambah min 1,1X dapat diartikan bahwa setiap kenaikan ekonomi keluarga sebesar 1 skor, maka menurunkan proses pendidikan sekolah anak sebesar min 1,1 pada konstanta 10,5. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan atau mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.